Arya dengan ragu-ragu membalikkan tubuhnya ke belakang, tempat di mana istrinya berada, melihat ke sana kemari, kanan kiri. Seluruh sudut jalanan setapak itu tak luput dari pandangan Arya. Ternyata benar tempat ia berpijak ini adakah sebuah jalan yang akan membawanya menuju rumah. Saat Arya tersadar saat itu juga dia tahu bahwa sejak tadi ternyata mereka berdua sudah menjadi bahan perhatian para penduduk desa yang juga melintasi jalan. Itu, baru nikah 1 bulan sudah lupa jalan menuju sawah, ucap salah seorang bapak tua yang kelihatannya ia sedang berjualan sesuatu, membuat Arya melirik pada orang yang sedang membicarakannya itu. Saat tatapan mereka beradu bapak itu malah tersenyum menatap Arya. Dalam hati Arya hanya ada 2 kemungkinan, yang pertama karena bapak itu juga adalah seorang penjilat dan yang kedua karena bapak itu awalnya memang tidak berniat atau hanya bercanda saja. Di balik itu semua Arya malah dibuat terkagum-kagum. Pasalnya hampir seluruh penduduk kampung tahu bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri yang baru menikah. Lalu apakah penduduk kampung tahu kalau dulu itu Monang sempat kabur karena seingat Arya dia dibawa oleh segerombolan orang menuju rumah Uli? Nanti sajalah ditanyakan saat mereka tiba di sawah. Ada banyak hal lagi yang harus Arya tahu dan akan dia pertanyakan sebelum kembali pulang ke kota 2 hari lagi. Ayo kita pergi, ajak Arya berjalan, menghampiri Uli yang berada beberapa langkah di hadapannya. Bam, jangan berpikir yang bukan-bukan tentang bapak tadi, kata Uli tiba-tiba. Kenapa? Aku tidak memikirkan apapun. Kamu sudah seperti seorang yang bisa membaca pikiran orang lain saja. Bukan begitu. Bapak tadi itu buta. Dia hanya mengandalkan indera pendengarannya saja, jelas Uli. Bu buta? Tanya Arya memastikan. Bagaimana bisa Arya percaya kalau bapak itu buta sedangkan tadi mereka beradu tatap? Iya, jawab Uli singkat. Bagaimana bisa orang buta berjualan? Apa yang ia jual? Tanya Arya semakin tak percaya. Ternyata keluar rumah dengan berjalan kaki seperti ini membuat mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Membuatnya saling dekat dan banyak berbicara. Meski yang dibicarakan hanya sebatas penduduk kampung saja tapi, mungkin nanti keduanya akan membahas hal pribadi juga. Bukankah obrolan ngalur ngidul bisa sampai kemana saja? Bahkan arti luar negeri yang tidak dikenal pun akan jadi bahan pembicaraan. Dia berjualan mainan untuk anak-anak. Aku lupa apa namanya. Jelasnya mainan itu terbuat dari bambu dan kalau dimasukkan kertas basah saat ditekan nanti akan menimbulkan suara dentuman yang cukup keras. Mendengar penuturan Uli semakin membuat jiwa penasaran Arya menggebu-gebu. Bagaimana mungkin seorang buta berjualan? Bukan, Arya bukannya menganggap sepele tapi tingkat kesadaran diri manusia sekarang rendah. Bagaimana kalau bapak itu dibodoh-bodohi oleh kaum tidak bertanggung jawab soal uang? Lalu dari mana juga ia mendapatkan benda itu? Dari mana dia mendapatkannya? Tanya Arya langsung. Penasarannya sudah tidak bisa dia bendung lagi. Dia membuat dan menjualnya sendiri, jawab Uli penuh kekaguman. Serius? Tanya Arya yang semakin tidak percaya. Iya, seriuslah, abang. Untuk apa juga aku berbohong soal itu? Tidak ada untung dan ruginya untukku, kata Uli meninggikan suaranya. Bagaimana cara bapak itu mengenali uang?
Maksudku dia, kan berjualan. Bagaimana caranya dia tahu kalau pembelinya memberikan uang sungguhan padanya? Ini adalah pertanyaan yang sejak beberapa detik lalu sudah bersarang di pikiran Arya. Entahlah, aku juga tidak tahu, yang pasti sedari aku kecil sampai sebesar ini bapak itu sudah berjualan di sana. Aku juga tidak pernah mendengar kabar bahwa dia dibohongi soal uang. Anak-anaknya, tanya Arya lagi. Tidak tahu. Sejak dulu aku sudah mengenalnya sebagai seorang yang sebatang kara, jawab Uli menaikkan kedua bahunya. Lagi-lagi Arya mendapatkan sebuah pelajaran baru. Ini adalah kisah yang seharusnya ditiru oleh banyak orang di luar sana. Mungkin jika dilihat secara sekilas bapak itu kekurangan materi tapi, sepertinya dia tidak lupa bersyukur sehingga membuatnya bisa bertahan hidup meski hanya sebatang kara. Uli, kamu percaya tidak kalau aku bilang tadi aku dan bapak itu sempat bertatapan walau hanya beberapa detik? Bahkan dia tersenyum padaku, kata Arya. Menceritakan kejadian barusan. Uli harus tahu hal itu. Kan? Uli sendiri yang mengatakan bahwa bapak itu buta. Lalu kalau buta kenapa bisa pas sekali mereka bertatapan seperti orang normal pada umumnya? Kamu bukan orang pertama, Bang. Seluruh orang di desa ini juga sudah mengalami hal apa yang kamu alami barusan. Intinya bapak itu istimewa. Sebaiknya kita yang terlahir sempurna ini harus banyak-banyak bersyukur pada Tuhan dan banyaklah belajar dari mereka yang berkekurangan. Perkataan yang keluar dari bibir Uli ini sungguh berbeda dengan pernyataan yang mengatakan dia benci penjilat. Sepertinya Uli adalah salah satu tipe manusia yang paling membenci kaum munafik. Dan jika itu terjadi dia akan benar-benar berlaku selayaknya ia tidak suka. Benarkah begitu? Tanya Arya yang keberadaannya sudah melebihi batas rata-rata. Ya, memang seperti itu kenyataannya. Dulu saja adalah salah seorang yang menyarankan agar bapak itu dilakukan pemeriksaan mata karena dia berpikir bahwa bapak itu hanya pura-pura saja tapi, pas diperiksa ternyata bapak itu memang benar-benar buta. Uli menjelaskan kejadian yang dia sendiri tidak melihatnya. Hanya mendengar dari ucapan orang-orang saja. Aku jadi penasaran, ucap Arya pelan. Penasaran dalam hal apa? Tanya Uli tak mengerti. Penasaran pada bapak itulah, jawab Arya cepat. Apa yang perlu abang cari tahu tentang dirinya? Bapak itu hanya seorang penjual mainan. Matanya buta entah sejak kapan, yang pasti saat aku mengenalnya dia sudah buta. Satu hal yang perlu kita tahu. Dan tidak perlu penasaran. Kita hanya perlu bersyukur pada Tuhan sebab diberikan bagian tubuh yang sempurna. Uli memandang Arya. Suaminya itu seperti belum puas dengan apa yang ia jelaskan. Wajar sajalah pikir Uli karena ini memang bukan kejadian baru lagi untuknya. Bahkan beberapa waktu lalu dia juga menjelaskan hal yang sama pada Leo saat mereka bermain layangan di sawah. Kalau masalah penasaran, kan tadi sudah aku katakan bahwa bukan hanya Arya saja yang pernah mengalami hal itu. Maka, dari itu para tetua di desa ini mengatakan kalau bapak penjual mainan itu memiliki sebuah keistimewaan yang tersembunyi di dalam dirinya. Dan menurutku hal itu sudah terbukti kebenarannya. Arya memilih diam, mencerna segala ucapan Uli. Setelah dia pikir dalam-dalam lagi ternyata apa yang dikatakan Uli itu benar.
Setiap manusia pasti mempunyai sebuah kekurangan, tapi ada beberapa manusia yang memiliki keistimewaan dalam dirinya. Dan hal itu dialami oleh bapak penjual mainan tersebut. Meski dirinya buta, tapi dia memiliki sebuah keistimewaan yang mungkin membuat orang normal merasa iri padanya.